Selamat pagi semuanya. Hari ini kita sudah memasuki pelajaran yang ke-76. Mulai pelajaran 76, bentuk modul kalian akan berubah. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang mengalihkan pecahan. Anak-anak, pelajaran ini sangat mudah. Jadi, perhatikan videonya dengan seksama. Beberapa waktu yang lalu, kita kan sudah belajar ya tentang menjumlahkan dan mengurangi pecahan. Kita harus menyamakan dulu penyebut dari pecahan, baru bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, hari ini kita akan belajar untuk mengalihkan pecahan. Ini dia, mengalihkan pecahan. Sebelum kita mengalihkan pecahan, mari kita perhatikan pertanyaan berikut ini. Berapakah setengah dari setengah? Seperti apa ya? Mari kita jawab dengan menggunakan gambar. Nah, ini ada sebuah setengah lingkaran. Setengah lingkaran ini kita akan bagi menjadi dua seperti ini. Nah, ini adalah setengah dari setengah, yaitu bagian yang ini. Bagian ini ternyata memiliki nilai 1/4 dan yang sisanya di sini juga 1/4. Berarti setengah dari setengah adalah 1/4. Kalau kita tulis dalam bentuk operasi matematika, kita bisa menulisnya seperti ini. Setengah dari setengah. Berarti di sini kita melihat kata dari memiliki arti lain, yaitu kali. Berarti jika kita menemukan soal matematika menggunakan kata dari, artinya adalah kali. Atau operasi hitungnya adalah perkalian. Mari kita lihat contohnya. Contoh pertama, Abiela menemukan 1/4 bagian kue bolu di kulkas dan memakan setengahnya. Berapakah bagian bolu yang dimakan oleh Abiela? Nah, kita lihat gambarnya ya anak-anak. Ini adalah kue yang ditemukan Abiela. Besarnya adalah 1/4 bagian. Lalu dia memakan setengahnya. Oke? Setengahnya ini memiliki nilai 1/8 dan yang ini juga 1/8. Berarti setengah dari 1/4 adalah 1/8. Kalau kita buat dalam operasi hitung matematika seperti ini. Setengah dari 1/4 artinya setengah dikali 1/4 sama dengan 1/8. Jadi Abiela memakan 1/8 bagian bolu. Mudah bukan? Contoh kedua, berapa bagian setengah dari 3/4? Ini adalah gambar 3/4 bagian. Berarti kalau setengahnya, operasi hitung matematikanya seperti ini. Setengah dari 3/4. Kita tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 1 dikali 3 hasilnya 3, 2 dikali 4 hasilnya 8. Berarti setengah bagian dari 3/4 adalah 3/8. Nah, gambarnya seperti ini anak-anak. Ini adalah 3/4 bagian. Dan setengahnya ini adalah 3/8. Contoh ketiga, kita akan mengalihkan 2/3 dengan 4/5. Langsung saja kita kalikan 2 dikali 4 hasilnya 8. 3 dikali 5 hasilnya 15. Sangat mudah. Berikut ada contoh soal keempat. Berapa bagian dari persegi yang diarsir? Kita lihat gambarnya ya. Ini dia. Ini bagiannya adalah satu bagian dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 1/8. Pertanyaan kedua,
Pilihlah sebuah rumus, lalu kita gunakan untuk mencari luas dari persegi yang diarsir. Ini adalah gambar persegi panjang. Rumus mencari luasnya adalah panjang dikali lebar. Kita lihat ya, dari sini panjangnya 1 cm, lebarnya 1 cm. Karena ini dibagi 4, 1, 2, 3, 4, berarti panjangnya 1/4. Dan yang ini dibagi 2, 1, 2, berarti panjang yang ini adalah setengah. Berarti luasnya adalah panjang dikali lebar. Panjangnya 1/4, lebarnya setengah. Hasilnya adalah 1/8 cm persegi. Anak-anak ingat ya, kalau mencari luas suatu bidang datar, ingat satuannya harus ada pangkat 2. Ini artinya adalah persegi. Oke? Ini adalah jawaban yang tertera di modul kalian. Hari ini Bapak Mario juga mau menyapa kembali satu murid dari anak kelas 5A dengan nomor absen 8. Namanya adalah Kezia. Kezia, tetap semangat ya. Bapak Mario dan Ibu Cencen sangat mendukung Kezia supaya Kezia menjadi anak yang berhasil dan anak yang tetap ceria walaupun kita tetap belajar jarak jauh. Jangan putus asa, jangan patah semangat. Oke? Anak-anak, tahukah kalian, dalam konsep pecahan ini, kita bisa belajar tentang firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-10 bagian B. Bapak bacakan ya. Jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ayat ini berbicara tentang perpecahan. Tuhan mau supaya kita tidak ada perpecahan. Perpecahan menggambarkan sesuatu yang tidak utuh. Kalau Bapak menggambar sebuah lingkaran, ini adalah sebuah lingkaran yang utuh. Tapi ketika Bapak membagi menjadi 3, ini menjadi pecahan 1/3. Jadi ini tidak utuh. Nah, mari kita semuanya menjadi satu bagian yang utuh. Tidak ada perpecahan, tidak ada yang saling benci, atau tidak ada yang tidak suka satu dengan yang lainnya. Jika merasa tidak suka, mulai hari ini harus belajar mengampuni dan memaafkan. Sekian dari Bapak Mario, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.